I'm Arumi and welcome to QR Code, Quick Response Knowledge on Demand. Udah pada tahu kan QR Code ini? Ya, jadi QR Code ini adalah sebuah program yang insya Allah diadakan untuk menuai banyak manfaat. Sesuai namanya, Quick Response Knowledge on Demand atau respon cepat pengetahuan sesuai permintaan. Dalam program ini, pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah tertampung di Instagram SMPT Arkan Cendekia, insya Allah akan bersua atau ketemu dengan jawabannya. Nah, sekarang kita sudah bersama Mr. Rofi. Assalamualaikum, Mr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mr.? Baik? Alhamdulillah, I'm fine. And you? I'm fine too, Mr. Alhamdulillah. Baik, Mr. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk di Instagram SMPT Arkan Cendekia. Saya mau minta tolong ke Mr. untuk bantu menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya, Mr. Untuk pertanyaan pertama dari akun Instagram L_Bader99. Apa hukum puasa bagi wanita hamil dan menyusui? Terima kasih pertanyaan perwakilan dari murid kita atau mungkin dari salah satu orang tua kita yang menanyakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terkait dengan hukum wanita yang lagi hamil atau lagi menyusui, ya. Bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sangat sempurna, ya. Sudah mengatur terkait dengan terkait dengan puasa, baik itu mungkin anak-anak, orang tua, dewasa, bahkan yang musafir, bahkan orang yang lagi hamil, yang lagi menyusui, itu sudah diatur sama agama Islam. Itu adalah salah satu kesempurnaan agama Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya kutipkan hadis Rasulullah SAW, yang hadis tersebut dihasankan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud. Innallaha azza wa jalla wada'anil musafir syatrus shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan, yaitu separuh sholat bagi orang yang sedang safar, yang sedang bepergian. Jadi kalau orang yang lagi bepergian itu diberikan keringanan untuk apa? Untuk mengqashar sholat yang tidaknya 4 menjadi 2 rakaat. Kalau mungkin Arumi atau mungkin teman-teman yang ada di rumah ya lagi perjalanan, apalagi nih besok mau perjalanan ke kampung ya, kemudian lagi mengadakan perjalanan, mungkin ada yang ke Jawa, ada yang luar Jawa dan sebagainya, yang jelas sudah memasuki jarak safar, maka diberikan keringanan sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan qashar. Kemudian wa'anil musafir wal hamil wal murdi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keringanan bagi orang yang hamil dan lagi menyusui, ya. Jadi orang yang lagi hamil menyusui itu kalau memang kuat, ya nggak masalah berpuasa. Tapi kalau tidak kuat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan bagi siapa saja, mungkin ibu kita, atau mungkin kakak kita, atau mungkin bibi kita yang sedang menyusui atau lagi hamil. Para ulama membagi ada kurang lebih 5 pendapat. Yang pertama adalah orang yang lagi hamil atau menyusui itu wajib mengqadha'nya dan wajib untuk juga membayar fidyah. Ini pendapatnya dikutipkan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau seorang yang lagi hamil, itu yang pendapat pertama, itu ya, dari perkataan para ulama itu mengatakan bahwasanya dia wajib untuk mengqadha ketika sudah lahir, kemudian dia mengqadha dari hari-hari yang ditinggalkan, itu menggantikan. Kemudian juga dia wajib untuk membayar fidyah dari hari-hari yang juga ditinggalkan tersebut dengan makanan pokok yang sudah siap dimakan kepada orang fakir miskin. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah cukup untuk mengqadha saja, tidak perlu untuk membayar fidyah. Ini adalah pendapat dari Al-Auza'i, Ats-Tsauri dan sebagainya, kalau para ulama. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak usah mengqadha tapi cuma membayar fidyah. Ya, ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Kemudian yang dikuatkan oleh ulama yang kontemporer itu adalah Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kemudian yang keempat adalah mengqadha, dibagi. Kalau mengqadhanya itu bagi yang sedang hamil, adapun yang menyusui membayar fidyah saja. Yang pendapat paling ekstrim itu adalah tidak mengqadha dan tidak membayar fidyah. Inilah pendapat Ibnu Hazm. Dari 5 pendapat tersebut, para ulama
mengatakan yang paling kuat itu adalah pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu pendapat siapa? Pendapat Ibnu Abbas, yang dikuatkan juga oleh pendapat Ibnu Umar. Kemudian dan salah satu yang ulama kontemporer adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yaitu apa? Yaitu bahwasanya seorang ketika hamil atau menyusui maka dia cukup membayar fidyah. Yaitu apa? Fidyah tersebut adalah memberi makan kepada fakir miskin makanan yang dia konsumsi yang layak. Ya, contohnya ada seorang hamil atau menyusui karena tidak mampu karena baik itu untuk dirinya atau mungkin untuk anaknya tidak mampu. Kalau dia berpuasa, dia mungkin lemas, kemudian sampai sakit, atau mungkin bisa juga untuk janinnya, maka diberikan keringanan, memberikan fidyah. Bisa dikumpulkan dalam satu, contohnya dia tidak berpuasa selama 1 pekan karena hamil dan menyusui tersebut, maka bisa dikumpulkan mengundang fakir miskin, kemudian diberikan kepada fakir miskin tersebut makanan yang sudah siap. Atau setiap hari juga diperbolehkan untuk seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi pendapat yang kuat adalah membayar fidyah. Thank you Ustaz, Masya Allah ya jawabannya. Buat pertanyaan kedua dari akun Instagram safa17s.f, apa arti kata Ramadan? Apakah benar tidurnya orang berpuasa itu ibadah dan apa dalilnya? Waduh, kalau berbicara dengan di bulan suci Ramadan dengan tidur, kayaknya Ramadan itu identik dengan tidur ya. Karena lemas atau kenapa, Rumi? Lemes kali ya, nggak bisa makan. Lemas berarti nggak sahur. Berarti kemungkinan ya ada beberapa yang menjadikan aktivitas berkurang dan sebagainya. Ya jelas ya, kalau kita berpuasa kan kita tidak makan, tidak minum ya, yang tentunya ini akan mengurangi energi kita. Tapi bukan berarti ketika energi kita berkurang kemudian kita akhirnya melakukan sebuah aktivitas dan aktivitas tersebut dinisbatkan kepada agama Islam, akhirnya seorang tersebut akhirnya tidur terus. Nah ini memang beredar bahwasanya naumus shaim ibadah katanya. Tidurnya orang yang sedang puasa itu ibadah. Makanya kalau ini benar, hadis ini benar, kemungkinan tidak akan ada yang bekerja. Betul nggak? Iya. Lebih baik aja tidur sampai duhur, kemudian adzan berkumandang, sholat, kemudian tidur lagi, kemudian kantor-kantor tutup ya, sekolah-sekolah mungkin tidak ada aktivitasnya. Tapi memang tidak seperti biasa. Ya Rasulullah SAW juga memberikan sebuah warningnya. Makanya seorang yang berpuasa itu tidak boleh layashop, tidak boleh teriak-teriak, dan tidak boleh kita bermain-main yang main-main tersebut tidak ada faedahnya. Untuk apa? Agar kita tidak mengurangi faedah atau dari keutamaan berpuasa. Tapi bukan berarti kita juga tidak melakukan sesuatu aktivitas tersebut akhirnya merugikan kita. Harusnya kita bisa baca Quran, akhirnya tidur. Akhirnya kita mungkin bisa membantu ibu atau bapak kita yang ringan saja. Mungkin bisa kalian perempuan di rumah bisa mencuci piring, mungkin bisa menyapu, mengepel, atau mungkin laki-laki juga demikian bisa membantu ayah dan bundanya di rumah. Tapi karena mendengar hadis ini ya, naumus shaim ibadah, dibilang ke ibunya. Pun saya pernah mendengarkan hadis bahwasanya tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Ibunya percaya saja, akhirnya lewat habis subuh tidur sampai tahu-tahu ada yang lebih parah lagi, yaitu tidurnya sampai sore, bahkan meninggalkan sholat wajib. Itu naudzubillah min dzalik. Bahkan para ulama mengatakan ada yang lebih ini. Di Misrafi baru membaca kutipan ulama yang dari Lajnah Daimah itu mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat itu sholatnya nggak sah, puasanya nggak sah. Jadi kalau orang yang berpuasa, ada kan sebagian kita puasanya kuat tapi tidak sholat, banyak nggak lahir ya? Banyak kan. Ya. Ada yang kuat di tengahnya, tapi kalau begitu sholat, ntar deh ada yang bolong-bolong. Subuh sholat, duhur enggak, asar enggak, nanti maghrib sholat karena ada buka bersama di masjid. Ya, jadi sangat romantis. Ya udah, Ramadan makan gratis. Jadi mereka itu seperti itu. Ada yang
puasanya kuat tapi nggak sholat, dan ini sangat berbahaya. Makanya naumus shaum ibadah itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang tidak perlu diamalkan. Lah, tapi jangan sampai salah juga. Apakah nggak boleh juga kita tidur? Boleh nggak kita tidur? Boleh, tapi secukupnya. Ya, boleh ya, tapi secukupnya. Ya, tapi bisa nggak ibadah tidur kita menjadi ibadah? Kalau diniatkan pada Allah. Diniatkan pada Allah. Ya, tidur makan itu hal yang mubah atau wajib menurut Rumi? Tidur makan. Tidur makan minum itu wajib atau sunnah atau mubah? Mubah itu yang boleh-boleh saja, mau dilakukan boleh, enggak juga boleh. Wajib. Makan minum itu hal yang mubah. Jadi kan Rumi kalau ada mau makan sehari sekali juga nggak masalah. Ini, tapi tergantung hal mubah tersebut. Jadi apa saja hal mubah itu, contohnya makan, tidur, minum, itu kan mubah, tidak akan mendapatkan dosa, tidak akan mendapatkan pahala. Tapi apabila diniatkan karena Allah, ya, karena contohnya ini, saya mau makan. Kenapa? Karena kalau makan saya akan kuat, kemudian ibadah saya akan ini. Contohnya, saya mau makan, mau minum, tapi kalau setelah makan minum nanti mau ibadah haji, mau tawaf, mau sa'i, lebih kuat atau umroh dan sebagainya, maka bisa jadi hal mubah tersebut menjadi ibadah. Sama dengan kalau kita tidur, mungkin kayak itulah ya, tidur siang, Rumi udah capek nih bangun, udah ikut teman, udah sekolah, pulang jam 1, nggak mungkin kan lari-larian malahan masih capek. Apa yang dilakukan Rumi kalau di rumah? Tidur sebentar. Tidur sebentar kan? Ya, kalau diniatkan agar nanti sorenya kemudian Rumi bisa baca Quran, kemudian lebih fresh juga, mungkin sorenya bisa bangun untuk sholat asar, maka ibadahnya tersebut menjadi ibadah. Jadi tergantung niat. Jadi apabila kata niatnya adalah naumus shaum ibadah itu karena bertujuan pada hadis tersebut, maka tidak diterima. Tapi kalau tujuannya untuk nanti ibadah selanjutnya kita lebih kuat, lebih fresh, maka bisa jadi kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa dipahami ya para pendengar sekalian. Buat pertanyaan ketiga dari akun Instagram Vinova 2.4_Ances. Jika sedang berpuasa, bolehkah kita berolahraga? Tadi sebagaimana yang Mr. sampaikan di yang pertanyaan kedua, olahraga, kemudian makan dan itu adalah hal mubah. Mubah itu maksudnya boleh, bukan yang wajib ya. Jadi apabila kita ingin melakukan sebuah aktivitas, yang aktivitas tersebut ya kita yang ngukur diri sendiri. Kalau kita mau lagi puasa, kemudian kita jogging keliling komplek 100 putaran, kira-kira sampai lemah apa? Yang terjadi lemes, dehidrasi, dan akhirnya ya ingin buka kulkas. Tapi kalau sekedar saja, cuma mungkin pemanasan, ya, mungkin lari jogging biasa, keliling komplek perumahan 1 putaran saja, cukup sambil melenturkan badan kita secukupnya saja. Yang paling tahu adalah kita sendiri. Maka itu menjadi ya tidak diwajibkan juga, tidak dilarang juga, tapi harus ukur diri kita. Makanya Rasulullah SAW ketika orang berpuasa itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Kalau dikira itu tidak ada. Contohnya nih, siang-siang anak-anak SMP akan menjadi melakukan futsal siang hari, kira-kira jam 1 setelah pulang. Kira apa yang terjadi? Kira-kira haus nggak sih? Lari-larian gitu. Haus banget pasti. Yang kita tidak melakukan aktivitas saja terasa kok haus. Iya. Tapi karena iman, man shoma ramadhana imanan, karena iman puasa tersebut, lihatin apa saja enggak. Apalagi tadi disampaikan ya, bahwasanya orang yang berbuka sebelum waktunya ancamannya sangat berat. Yang dia akan dihukum sama Allah, yaitu kakinya diputarkan, ini digantung, kemudian malaikat akan merobek mulutnya, kemudian darah akan bercucuran dari mulutnya. Itu naudzubillah, orang yang berbuka puasa tapi tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur gimana? Boleh nggak? Boleh. Tadi ya, orang yang mungkin pingsan, orang yang sudah tua renta, orang yang sakit dan sebagainya, maka dan wajib untuk mengqadanya nanti di hari setelah kita selesai Ramadan. Wallahu ta'ala. Masya Allah, thank you Mister buat jawabannya. Berarti kita kalau misalkan puasa jangan kebanyakan tidur, soalnya banyak aktivitas yang bisa dilakuin yang lebih bermanfaat. Oke, baiklah, untuk QR code kali ini kita cukupkan sampai di sini. See you on the next video about QR code. Goodbye.